Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 Paralel B, kami akan mempresentasikan materi keempat, yaitu peran alga dalam industri lingkungan penyerapan CO2 dan pengolahan limbah. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri Naitul Amania dengan NPM 24081 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Ramadhani dengan PM 24062. Perkenalkan, nama saya Aflianita Jayani dari NPM 24068. Perkenalkan, nama saya Rehan Fadila dengan NPM 24091. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Ramadhanti dengan NPM 24077. Perkenalkan, nama saya Dinda Safira Aulia Putri dengan NPM 24226. Nah, jadi bahasan yang pertama itu tentang mikroba yang digunakan. Pada penelitian ini, penelitian yang kami review itu mikroba yang digunakan adalah mikroalga, yaitu mikroorganisme fotosintetik yang mampu memanfaatkan cahaya sebagai sumber energi untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, mikroalga ini memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida ataupun CO2 dari lingkungan dan mengubahnya menjadi oksigen serta biomasa. Selain itu, mikroalga dapat tumbuh dengan cepat pada media yang mengandung nutrisi seperti nitrogen dan juga fosfor pada kondisi suhu yang sesuai untuk proses kultivasi. Nah, karena kemampuannya tersebut, mikroalga ini banyak dimanfaatkan dalam bidang bioteknologi, khususnya pada sistem fotobioreaktor untuk membantu meningkatkan kualitas udara dan juga mengurangi emisi karbon. Selanjutnya, substrat yang digunakan adalah media kultur yang terdiri dari air dan berbagai nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan mikroalga. Media kultur berfungsi sebagai sumber unsur hara yang menunjang aktivitas metabolisme dan proses fotosintesis mikroalga di dalam sistem fotobioreaktor. Nutrisi yang dibutuhkan meliputi unsur makro seperti nitrogen dan fosfor, serta unsur mikro yang berperan dalam pembentukan sel dan peningkatan biomassa. Selain itu, karbon dioksida atau CO2 juga digunakan sebagai sumber karbon dalam proses fotosintesis yang kemudian diubah menjadi oksigen dan biomassa mikroalga. Melalui sistem fotobioreaktor, gas CO2 dapat dialirkan ke dalam media kultur sehingga membantu mendukung pertumbuhan mikroalga sekaligus berpotensi mengurangi kadar polutan di udara. Selanjutnya ada produk yang dihasilkan. Jadi dari teknologi Smart Alga Photobioreactor itu menghasilkan biomasa mikroalga sebagai produk utama dari proses fotosintesis yang menyerap CO2 dan polutan dari asap rokok. Biomasa tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi karena dapat diolah lebih lanjut menjadi biodiesel sebagai sumber energi yang terbarukan. Selain itu, sistem fotobioreaktor juga menghasilkan udara yang lebih bersih dengan kandungan oksigen yang lebih tinggi sehingga menyaring polutan seperti karbon monoksida, nikotin, dan logam berat. Oleh karena itu, teknologi ini berpotensi sebagai solusi ramah lingkungan untuk aplikasi industri dan ruang publik. Selanjutnya ada proses industri di mana teknologi Smart Alga Photobioreactor memanfaatkan mikroalga dalam reaktor panel datar bermaterial kaca borosilikat untuk menyerap polutan udara CO2 dan CO melalui mekanisme injeksi bubble blower. Gelembung udara memastikan distribusi gas merata dalam media nutrisi, di mana mikroalga melakukan biokonversi fotosintesis menjadi oksigen dan biomasa pada suhu optimal 15-30 derajat Celcius.
Untuk menjamin efisiensi berkelanjutan, sistem ini mengintegrasikan sensor berbasis IoT yang memantau parameter pH, suhu, dan konversi alga secara real-time. Hasilnya adalah filtrasi emisi yang inovatif dan berkelanjutan, cocok diaplikasikan pada skala industri kecil maupun elemen arsitektural kota. Selanjutnya ada penjelasan block flow diagram smart algae photobioreactor. Pada tahap pertama dalam sistem ini adalah memasukkan udara yang mengandung polutan seperti karbon dioksida dan karbon monoksida atau CO. Udara kotor ini dapat berasal dari aktivitas kendaraan, industri kecil maupun lingkungan perkotaan. Gas tersebut menjadi target utama yang dapat difiltrasi oleh sistem berbasis mikroalga. Kemudian udara kotor dialirkan ke dalam sistem menggunakan pompa atau blower. Peralatan ini berfungsi untuk mengontrol laju aliran gas sehingga udara dapat masuk secara stabil ke dalam reaktor. Dengan adanya aliran ini yang terkontrol, proses kontak antar gas dan mikroalga dapat berlangsung lebih efektif. Setelah udara masuk ke sistem, gas akan melewati bubble blower yang berfungsi untuk membentuk gelembung-gelembung kecil. Gelembung ini meningkatkan luas permukaan kontak antara gas dan cairan dalam reaktor. Dengan demikian, gas CO2 dapat lebih mudah larut dalam media kultur dan tersedia bagi mikroalga untuk proses metabolisme. Selanjutnya, gelembung gas yang mengandung CO2 masuk ke dalam fotobioreaktor yang berisi media air dan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan besi. Mikroalga di dalam reaktor memanfaatkan cahaya matahari atau lampu LED sebagai sumber energinya. Desain reaktor panel datar membantu meningkatkan paparan cahaya sehingga proses fotosintesis dapat berlangsung lebih optimal. Nah, kemudian di dalam fotobioreaktor ini terjadi proses fotosintesis, yaitu mikroalga itu menggunakan CO2 dan juga air untuk menghasilkan oksigen dan biomasa alga baru. Proses ini berlangsung optimal pada suhu sekitar 15 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Melalui proses biokonversi ini, polutan dan udara itu dapat secara biologis diubah menjadi produk yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, pelepasan udara bersih atau O2 yang dilepaskan ke lingkungan. Setelah CO2 diserap oleh mikroalga, udara yang keluar dari sistem memiliki kandungan oksigen yang lebih tinggi dan tingkat polusi yang lebih rendah. Udara bersih ini kemudian dilepaskan kembali ke lingkungan sehingga membantu meningkatkan kualitas udara di sekitar area pemasangan sistem. Nah, selain menghasilkan udara bersih, proses ini tuh juga menghasilkan biomasa mikroalga sebagai produk samping. Biomasa tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan baku bioenergi, pupuk organik, pakan ternak, atau produk bioteknologi lainnya. Selanjutnya, selain menghasilkan udara bersih dan biomasa mikroalga akan dilanjutkan pada proses selanjutnya sendiri. Lalu, untuk udara bersih O2 akan ditambahkan sensor IoT untuk memastikan sistem berjalan optimal. Fotobioreaktor dilengkapi dengan sistem sensor IoT. Sensor ini memantau parameter penting seperti pH, suhu, dan konsentrasi mikroalga secara real-time. Lalu dilanjutkan dengan sistem monitoring dan kontrol proses di mana data tersebut kemudian digunakan untuk menjaga stabilitas proses dan meningkatkan efisiensi operasi. Dari keseluruhan BFD tersebut, teknologi smart alga photobioreaktor ini memanfaatkan kemampuan alami mikroorganisme dalam menyerap CO2 melalui fotosintesis untuk menghasilkan udara yang lebih bersih sekaligus menghasilkan biomasa yang bernilai tambah. Sistem ini menjadi salah satu solusi inovatif dan berkelanjutan dalam upaya pengendalian polusi udara di lingkungan perkotaan maupun area industri dalam skala kecil. Selanjutnya, yakni peran positif alga dalam industri. Pemanfaatan alga memberikan
berbagai manfaat bagi industri lingkungan. Alga mampu menyerap karbon dioksida dari udara sehingga membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, alga juga mampu menyaring berbagai polutan yang terdapat dari limbah cair maupun udara. Teknologi berbasis alga juga dapat menghasilkan biomasa yang bernilai ekonomi tinggi, sehingga memberikan manfaat tambah bagi industri. Dengan demikian, penggunaan alga dan teknologi lingkungan menjadi salah satu inovasi untuk mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.